Alhamdulillah, terima kasih jamaah. Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Oke. Di segmen sebelumnya saya ulas sedikit pertanyaan dari Ibu Nur Hasanah tentang kekhawatirannya terhadap calon besannya, ya, calon mertua dari anaknya yang punya sifat mengatur, terlalu mengatur, dan kemudian dikhawatirkan juga karena aturannya yang banyak, ada sedikit perbedaan cara mengatur, ada beberapa bagian di mana ibunya khawatir terbawa oleh arus yang tidak cocok, terbawa oleh budaya atau ajaran yang tidak cocok oleh ibunya, oleh Bu Nur Hasanah. Nah, gimana caranya biar pernikahan tetap berjalan, berlangsung, tapi si anak tidak terpengaruh oleh ajaran atau ajakan atau apapun namanya yang dapat mempengaruhi anak dari si calon mertua itu tadi. Silakan Ustaz. Baik, Bu. Bu. Ibu Nur Hasanah yang mana? Ibu. Banyak Nur Hasanah di sini Pak namanya. Coba yang namanya Nur Hasanah mana angkat tangan? Satu, ada lagi? Oh iya. Cuma ini doang. Oh kira ada banyak. Itu. Iya. Ibu Nur Hasanah al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama anak. Kalau ibu sudah mendidik anaknya dengan baik luar biasa, insya Allah ibu tidak usah takut. Apapun nanti ajaran yang masuk ke anak ibu, kalau ibu sudah memasukkan ajaran agama yang baik ke anak ibu, mendidik agama dengan baik, insya Allah dia akan teguh pada pendirian. Tapi tidak sampai di situ, ketika nanti sudah pernikahan, ibu kan khawatir ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan syariat dari besan ibu. Sedangkan udah ketahuan, Cedo, Cepatim, ini besannya ini ngatur. Kalau bahasa orang Sukabuminya diktator. Apa-apa ngatur, kelihatan dari sebelum nikah. Pokoknya calon besan nanti biar saya yang atur semuanya ya. Nanti harinya saya yang nentuin, kemudian tanggalnya saya yang nentuin. Calon besan mah tenang aja, nanti saya yang atur semuanya. Suka ada yang begitu. Nah ibu kan khawatir, udah kelihatan sama ibu ada praktek-praktek yang dilakukan sama besan ibu ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Ibu selalu ingatkan anaknya, entah itu dengan WA atau telepon. Nah gimana kabarnya, kamu sehat, tapi jangan mencampuri urusan rumah tangga, hanya mengingatkan aja. Yang kedua, selalu berikan nasihat. Nah, niatkan ya nikahnya karena Allah, biar nikahnya tidak salah arah. Apapun yang kamu lakukan anakku sayang, niatkan karena Allah untuk berbakti ke suami, biar dicatat pahala sama Allah. Jadi tugas ibu adalah sekarang mendoakan, mengingatkan anaknya. Agar apa? Agar tidak salah arah. Sayang, ini ibu sampaikan, kalau nanti ekonomi suami kamu sudah mendingan, boleh tuh kamu ambil KPR di rumah. Sekarang kan kamu sama mertua ya, tahu nggak, biar kamu enak tahu, biar mandiri. Coba deh bilang sama suami kamu pelan-pelan, lagi ngeteh kah atau lagi apa, bilang aja. Tapi maaf ya, mama mah nggak mau ikut campur, cuman ngasih masukan aja ya sayang ya. Nggak apa-apa, nggak usah mahal-mahal, yang harganya 1M gitu ya. Ataupun kontrak dulu kan juga bisa ya Pak Ustadz ya? Ya? Kontrak terpisah dari rumah mertua kan juga bisa ya? Bisa. Kontrak dulu. Betul. Atau mungkin bisa ngontrak dulu gitu. Sewa. Khawatirnya kan nanti dicampuri sama mertua. Tadi mertua yang laki-laki udah kelihatan kan begitu? Ini udah kebayang gimana mertua perempuannya. Enggak juga sih Bu, enggak serem. Tapi insya Allah nanti anak ibu disayang sama mertua. Kita nggak tahu kan Bu ya, barangkali mertuanya lebih sayang ke anak ibu daripada ke anaknya. Doakan aja anaknya. Siapa tahu juga besannya yang laki sayang ke ibu. Hah? Kan saudara. Jadi saudara kan, jadi saling membantu gitu Bu ya. Oke, pokoknya intinya ibu nggak usah khawatir. Selama ibu memberikan pendidikan terbaik tentang agama kepada anak ibu, insya Allah anak ibu akan terlindungi dari ajaran-ajaran atau
apa namanya, bisa dibilang ajakan-ajakan yang Tidak sesuai dengan Ya, syariat. selama ibu mendidik dengan baik ya. Kedua, insya Allah kalau ibu selalu berdoakan dengan baik juga, anak ibu akan diberikan kondisi ekonomi yang baik, bisa punya rumah sendiri kelak nanti, bisa Betul. mengatur rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan mertuanya. Ya. Oke, baik. Ya, dan itulah tadi tausiah dari Ustadz Jeb tentang menikahlah agar tak salah arah. Jadi menikah agar tak salah arah, bagaimana caranya, dengan siapa menikah, seperti apa menjalankan rumah tangga setelah menikah. Tadi sudah Ustadz Jeb jabarkan seperti apalah ya, untuk menikah pilihlah dari 4 yang Rasulullah ajarkan, karena ini sebagai pilihan ya, pertimbangan. Karena ketampanannya, karena kekayaannya, karena keturunannya, dan yang paling penting kalau ingin dapat semuanya, nikahilah karena agamanya. Seperti itu Pak Ustadz ya. Betul sekali. Terima kasih untuk Pak Ustadz. Baik. Mohon doanya agar apa yang Pak Ustadz sampaikan hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga menjadi keberkahan untuk kita semua hari ini. Dan doa-doa, keinginan, cita-cita, hajat yang kita ingin panjatkan kepada Allah, Allah kabulkan. Juga amin. Mohon doanya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita menundukkan kepala, menundukkan hati kita menengadahkan tangan kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ingin melangsungkan pernikahan atau yang sudah melaksanakan pernikahan, Allah lancarkan, berikan rezeki yang halal, dan keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa ahlil dhair. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Izinkanlah kami, izinkanlah anak-anak kami ya Allah, agar mereka bisa mendapatkan pasangan-pasangan yang soleh, pasangan yang soleha, diberkahi pernikahannya, dan Engkau jadikan pernikahannya menjadi pernikahan yang soleh dan soleha, pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan menjadi nilai ibadah dan menjadi nilai ilmu yang bermanfaat. Jadikan kami menjadi orang tua yang baik, orang tua yang selalu memberikan nasihat, orang tua yang selalu memberikan contoh kepada anak-anak kami. Juga ya Allah, jadikanlah kami mertua yang baik, mertua yang selalu menjadi contoh yang baik untuk menantu-menantu kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah. mencari jodoh. Kalau cirinya nggak baik, jangan dulu ya. Nah, ini selanjutnya bagaimana caranya supaya agar anak mendapat pasangan yang baik, doa dan ikhtiar yang seperti apa yang harus dilakukan oleh para orang tua untuk jodoh anak yang terbaik. Tapi sebelum melanjutkan tausiahnya, ini ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah, dari netizen yang sudah masuk ke akun Instagramnya @jalandakwahbtv_official. Dari Weni Nurha. Assalamualaikum maaf saya mau tanya tentang anak saya yang laki-laki. Belakangan ini dia tuh pacaran, tetapi saya tidak suka karena ceweknya ini sikapnya agak berani. Mungkin agak berani tanda kutipnya mungkin ya ayah
berani pakaiannya, berani ya kan. Terus kemudian dianggap ngerokok lah mungkin, berani lah dibilang berani ya. Atau mungkin suka jalan di atas genteng kan. Berani banget. Apalagi nih dia 2 tahun lebih tua dari anak saya. Saya menyuruh anak saya itu untuk fokus di kuliahan dan kerjanya saja supaya dia tetap bisa fokus ya. Tapi dia kekeh. Saya tuh nggak setuju dengan dia karena ada alasan yang tidak bisa saya sebutkan karena sensitif. Ya itu mungkin seperti itu kali ya yang tadi saya bilang. Bagaimana saya harus bersikap? Saya takutnya anak saya sudah terlanjur cinta dengan perempuan tersebut. Tapi ya mungkin saja anak ini cewek ini dibilang berani ya, merokok, pakaiannya yang bisa dibilang terlalu berani juga. Tapi mungkin si cowok suka karena dia agamanya mungkin baik. Artinya hubungannya sama hablum minallahnya itu bagus. Puasanya mungkin rajin, sholatnya juga rajin. Tapi hablum minannasnya tampak di luar, dinilai sama manusia itu, ya itu tadi berani penampilannya. Nah seperti itu. Nah kira-kira tuh kalau dalam posisi seperti itu bagaimana tuh untuk menjelaskan pada orang tuanya? Bunda, ada 2 sikap yang harus kita hadirkan agar kita diizinkan Allah punya rezeki yang baik. Wabil khusus dalam hal ini semoga kita bisa mendapatkan jodoh yang baik. Yang pertama doa. Apa? Doa. Jodoh itu ketentuan siapa? Allah. Takdir siapa? Allah. Maka urusan jodoh minta sama Allah. Mohon maaf, ada nggak orang yang kenalannya lama tapi nggak jodoh? Ada. Ada nggak orang yang kenalannya baru tapi kemudian jodoh? Ada tidak? Ini menunjukkan kalau jodoh itu di tangan siapa? Allah. Artinya urusan jodoh minta sama Allah. 2, tentu ikhtiar. Kata Nabi SAW, dinikahi seorang perempuan itu karena 4 hal. 1, karena parasnya. 2, karena hartanya. 3, karena nasabnya. 4, karena agamanya. Fadfar bidatidin, maka pilih yang paling baik agamanya. Taribat yadak, engkau akan bahagia dibuatnya. Betul? Ibaratnya begini, agama itu tiang, nilainya 1. Nilainya cantik 0, kaya 0, nasabnya baik 0. Jumlahin berapa? 1000. 1 0 0 0. Sekarang 1-nya hilang. Jadi ada harganya. Cantik, kaya, nasabnya bagus, tapi agamanya nggak bagus, akhlaknya nggak bagus. Nilainya berapa? 0. Tapi dia cantik dia kaya nasabnya bagus pinter ya cuman itu nggak sholat aja Nilainya berapa? 0. Betul? Walaupun nanti pada perjalanan memang orang nggak bisa dilihat sebelum nikah. Betul? Kembali kepada pertanyaan tadi, mungkin si anak ini kenal sama perempuan. Mungkin perempuan ini baru belajar. Betul? Mungkin belum pakai hijab yang bagus. Betul? Mungkin maksudnya berani, masih terbuka pakaiannya. Mungkin. Tapi kalau si anak ini mau berubah, percayalah, komitmen itu yang kita pegang. Bunda tahu ada kisah seorang perempuan, mohon maaf, perempuan itu mohon maaf aktivitasnya kurang baik. Satu ketika perempuan ini kehausan, maka perempuan ini kemudian mencari air kemana-mana. Masya Allah, sampailah perempuan ini di sebuah sumur. Kemudian pas dia mau ambil air di sumur itu, timbaannya nggak ada, embernya nggak ada. Kemudian dia lepas sepatunya, dia jadikan sepatu itu buat ambil air dalam sumur tersebut. Singkat cerita, diambillah air pakai sepatunya itu. Pas dia mau minum,
Dia melihat di sampingnya ada seekor anjing yang kehausan. Maka perempuan ini yang mohon maaf aktivitasnya nggak bagus. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, mohon izin, pekerjaannya seorang wanita, panggilan yang tidak baik, betul? Tapi perempuan ini ketika lihat anjing kehausan, maka air yang tadi harusnya dia minum, dia berikan kepada anjing tersebut. Sampai anjing yang kehausan itu pergi karena setelah selesai hausnya. Kemudian perempuan itu ambil air lagi. Tapi tatkala mau mengambil air lagi, ajal menjemputnya. Meninggal. Maka ditanyakan, di manakah tempat perempuan ini? Kemudian disebutkan ternyata perempuan ini dimasukkan ke dalam surga. Kenapa Ustadz? Karena perempuan ini punya hati yang bersih, punya hati yang lembut. Bahkan perempuan ini di akhir hidupnya memberikan air kepada seekor anjing. Ini rumus. Kita tidak pernah tahu akhir kehidupan seseorang. Betul? Jangan mudah menilai seseorang dari penampilannya hari ini. Boleh jadi di belakangnya dia punya sholat 2 rakaat di sepertiga malam. Boleh jadi dia punya air wudhu yang senantiasa membasahi sebelum dia tidur. Mungkin setiap malam dia sholat tahajud. Mungkin setiap pagi dia sholat duha. Mungkin setiap hari dia bersedekah. Mungkin penampilannya saja yang perlu diluruskan. Setelah itu semoga Allah bimbing kebaikan di dalamnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya mungkin saya jadi teringat tentang antara dialog Nabi Musa dengan Allah ya ayah. Ya. Yang ketika ibadah yang mana yang kau paling sukai ya Allah? Masya Allah. Apakah sholatku, apakah puasaku, apakah zikirku? Ya. Tapi ternyata Allah lebih menyukai ibadahnya ketika kita menolong orang lain dalam kesusahan. Masya Allah. Itu yang Allah cintai, ibadah yang Allah cintai. Begitu betul lah ya. Betul. Nah itulah mungkin kenapa bisa wanita itu bisa masuk surga ya. Masya Allah. Karena dia memberikan kebaikan kepada makhluk yang sedang kesusahan. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Saya, oke. Silakan Ibu sama. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni dari Majelis Taklim Baitul Mukminin Campaka Cianjur. Ya Ibu Heni, silakan Ibu Heni. Saya mau curhat Boleh Bunda. Boleh ya. Ibu Heni. Saya punya anak laki-laki. Terus anak laki-laki udah siap untuk menikah. Siap? Tapi udah siap, umurnya udah pas, mungkin udah cocok untuk menikah. Siap? Iya. Satu, dua, tiga. Lalu saya lihat-lihat ya ayah, selera dari anak saya itu kok sukanya sama gadis yang seksi gitu kan. Seksi konsumsi apa seksi keamanan? Keamanan. Keamanan bukan keamanan katanya. Terus sikapnya tuh kurang bagus gitu dari sikapnya yang saya lihat. Satu lagi dia itu apa jadi hijab kelihatan dong? Tidak berhijab gitu Kak. Kurang tidak berhijab, terus seksi. Nah sementara saya kan mengidamkan menantu yang solehah gitu ya, yang berhijab, yang ke pengajian begitu. Nah saya udah berulang kali menasehati anak saya, tapi tetap aja masih seperti itu. Berhijab, ke pengajian, walaupun ya, dia nenek-nenek nggak apa-apa Bu. Terakhir saya sarankan untuk ikut kajian, coba ikut kajian. Iya. Barangkali di sana ada hijabers yang cantik gitu. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, sikap saya itu bagaimana, baik atau tidak ke anak saya itu? Iya, seperti oke. itu. Pertanyaannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kekhawatiran orang tua Iya. terhadap jodoh anaknya yang terlalu seksi lah, takut istrinya, ibunya seperti apa gitu. Bunda, laki-laki itu lemahnya di mata. Lemahnya di mata, perempuan itu lemahnya di telinga. Jadi biasa memang wajar laki-laki senang yang begitu-begitu.
Ya. Tapi jadi tidak wajar kalau kemudian terlalu sering melihat yang seperti itu. Jadi kalau ngelihat sekali mah set ya udah. Nah, Itu mah ya udah rezeki lah. rezeki ya. Yang tidak boleh adalah set Nah, ngikut. disamperin diikutin. Yang namanya ibu buat anak laki-laki pasti biasanya pengen punya istri setidaknya mirip ibunya. Betul nggak? Saya punya anak perempuan, nanti anak perempuan saya nikah, pengennya punya suami kayak siapa? Ayahnya. Maka mungkin bunda bisa mulai bicara dari seperti itu. Kakak emang kakak nggak mau punya istri kayak mama gitu? Enggak. Ya. Jadi dimulai hatinya yang disentuh. Yang sayangnya kayak mama, yang jaga dirinya kayak mama gitu. Emang adek nggak mau punya istri yang cuman dilihat sama adek aja, daripada dilihat sama yang lain juga. Jadi dimulai diajak dialog, apalagi kalau anaknya udah agak dewasa. Ya, bunda ajak dialog, ajak ngobrol. Saya percaya bahwa setiap kita tuh pasti pengen punya pasangan rumah tangga itu yang terbaik pasti. Ya, Ustadz udah Ustadz, tapi tetap aja nggak pernah ngerti. Mungkin yang kedua solusinya, bunda carikan jodohnya. Jodohin bro. Misalnya bunda punya teman, kayaknya nyambung, temuin, ta'arufin. Betul nggak? Berarti kita yang harus ngingetin. Kakak, mama punya kenalan, mau nggak dikenalin? Apa sih mak? Kenalan apa sih mak? Awal gitu kan? Udah kita paksain aja kenalin. Lah ya lama-lama ketemu. Ya memang orang baik pasti ketemu di tempat yang baik. Maka cari circle yang baik, cari lingkungan yang baik agar kita bertemu dengan orang yang Baik. ya mudah-mudahan jadi dakwah. Mungkin awalnya belum pakai hijab, kenal sama anak ibu soleh karena cinta pakai hijab. Dakwah tidak. Iya. Jadi jangan juga melihat penampilan, kalau dia mau berubah insya Allah jadi dakwah untuk anak ibu. Tepuk tangan buat beliau. Bisa jadi calon anak ibu yang perempuan itu ibu ajak ke pengajian, ibu diberikan masukan ya, ajak pengajian, siapa tahu berubah. Selanjutnya siapa yang mau tanya? Oke ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Laim Nurul Hikmah, Tangerang, Banten. Saya mau tanya, sebelumnya nama saya Ibu Kusniasih. Ya. Mau tanya dong Iya boleh bu. tapi dari luar tema ya. Di luar masjid jangan kejauhan. Dengar kedengeran. Di luar tema boleh. Di luar tema. Temanya kan itu tadi sebagai orang tua, Ya. tapi ini saya sebagai kakak ya. Saya punya adik laki-laki, udah mapan, udah kerja, tapi dia sibuk dengan pekerjaannya. Jadi nggak ada waktu untuk mencari pasangan. Terus kriterianya katanya pengen punya istri yang sesama yang kerja. Saya punya pemasukan gini. Pemasukan Berapa per bulan? Ini berapa pemasukan kan? Iya, per bulan. Masukan. Saya punya masukan. Iya masukan. Masukan nggak harus kalau misalkan punya istri yang kerja. Kalau misalkan suami kerja, istri kerja, siapa yang ngurus rumah, siapa yang ngurus anak, sama siapa yang ngurus suami. Apa saya terlalu menekan, apa gimana itu Mungkin cukup segitu ya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya memang iya namanya gini ya, rumah tangga tuh kan sekolah yang paling lama ya. Iya apa iya? Ya. Kalau sekolah yang paling lama berarti tempat apa? Belajar. Betul? Di sekolah kalau belajar mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Yang namanya rumah tangga ada ujian tidak? Enggak. Dikit banyak? Banyak aja banyak banget? Banyak banget atau luar biasa banyak? Maka bunda perspektifnya bukan hanya pada istri kerja, istri nggak kerja, itu mah teknis lah. Kadang yang tidak kuat itu
kelapangan hati untuk menerima pasangan kita. Betul? Makanya sering AA bilang ya, rumah tangga itu kuncinya 4. Berapa? SSIR. SSIR. Syukur, sabar, ikhlas, ridho. Ulangi. Syukur, sabar, ikhlas, ridho. Kelebihan pasangan jadi ujian syukur. Kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Betul? Kebaikan pasangan jadi ujian ikhlas. Betul? Keburukan pasangan jadi ujian ridho. Bunda kalau nerima pasangan kita yang baik-baiknya saja biasa. Tapi bunda bisa nerima pasangan kita yang gak baiknya itu baru luar biasa. Makanya izin, suami itu diuji saat dia sedang ada di atas. Dan istri diuji saat Suami dia sedang di bawah. Masih. Laki-laki diuji saat dia sedang di atas. Istri diuji saat suami sedang di bawah. Nggak ketemu dong ayah. Ya gitulah pokoknya mah ya. Nggak usah diterjemahkan lah. Pada saat laki-laki sukses itu ujian buat laki-laki. Diuji laki-laki. Pada saat laki-laki suaminya jatuh lagi down, ujian buat wanita. Ujian buat perempuan. Mau nggak bertahan sama laki-laki yang jatuh? Mau nggak bertahan waktu di bawah? Ya, iya jatuh. Iya, laki-laki jatuh. Lakinya terjatuh. Laki-laki kan di bawah kan jatuh. Jatuh ke bawah. Iya benar ya. Iya benar. Kok jadi marah-marah gitu sih? Jadi kalau lagi sukses ujian laki-laki. Betul? Tapi pas laki-lakinya bangkrut, susah, ujian buat siapa? Istri mau bertahan atau meninggalkan. Tidak sedikit istri yang bertahan. Betul? Tapi juga tidak sedikit istri yang meninggalkan ketika suaminya ada di bawah. Jadi maksud saya pertanyaan yang tadi lebih kepada kekhawatiran rezeki saja. Mungkin ada ibu pengen punya istri yang kerja, khawatirnya dia jatuh, down, masih ada istri yang bekerja. Padahal mohon maaf, yang AA rasakan istri kerja enggak kerja, kalau takaran rezekinya segitu gitu juga. Betul? Karena suami istri masing-masing bawa rezeki. Makanya jangan takut nikah karena urusan rezeki. Karena orang nikah pasti dijamin rezeki. Betul? Bahkan orang hidup itu dijamin rezekinya. Kata Nabi, tidak akan wafat seseorang di antara kamu sebelum sempurna rezekinya. Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizquhu. Tidak akan diwafatkan kamu kecuali setelah habis jatah rezekinya. Berarti selama kita hidup rezeki masih ada atau tidak? Pertanyaannya kita yakin atau tidak? Jelas? Oke, tepuk tangan buat Ahilman, Bu. Buat kita semua. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, silakan. Iya, Ibu. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Mustiah dari Majelis Taklim Baitul Mukminin Campaka Cianjur. Iya. Ya. Ibu baik-baik saja. Iya baik. Alhamdulillah. Saya mohon izin mau Boleh. curhat, boleh? Boleh. Ibu silakan curhat. Saya duduk dulu. Curhatnya Iya gini boleh ya. Bunda silakan. Aku punya anak perempuan. Aku punya anak Ya, perempuan. saya punya anak perempuan. Iya silakan. Anak saya itu suka diarahkannya susah ya. Susah. Ya, kalau pagi-pagi dibangunin subuh yuk Neng bangun sama mama kita sholat gitu ya. Kan semua orang tua pengen yang terbaik untuk anak ya. Iya. Tapi
bukan nakal ya, itu mah enggak nurut ya, enggak nurut. Dia itu enggak mau bangun. Nanti aja mah siang, sampai bangunnya itu jam 9, jam 10, kadang jam 11. Jadi sekolah juga jadi enggak bener gitu, ayah. Iya. Ini anak cewek ya Bu ya? Iya. Cewek. Iya. Enggak sampai lulus gitu ya. Nah jadi akhirnya nikah. Iya. Nikah juga masih muda kan, Iya. Nah, Ibu kayaknya nggak pernah ada masalah di rumah kayak ini, Ibu. Bahagia terus kayak gini. setelah nikah, Iya. anak saya ikut suaminya. Nah, mungkin karena kebiasaan di rumah bangun siang, kurang nurut sama orang tua, enggak nurut. Ya, jadi di rumah mertuanya juga begitu, Jadi bangun siang terus mungkin mertuanya itu menyindir terus yang menyindir, begini. Nah, anak saya jadi sering curhat akhirnya ke saya juga ya. Nah, saya itu harus bagaimana karena saya sudah tahu sikap anak saya begitu, kebiasaannya begitu. Harus membela anak saya apa mertua saya? Begitu pertanyaan dari saya. Sekian pertanyaan dari saya, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Iya. gitu ya. Gimana? Anak saya teh Iya. bangun siang. Teh bukan nakal, bukan apa ya, teh bukan. Ya begitulah. Sampai nikah ke bawah bangun siang. Iya. Teh jadi berantem sama mertuanya tuh makanya. Iya. Terus gimana atuh? Aate harus kumaha ini Aate? Supaya nggak berantem sama mertua gitu Iya. Ada uang 100.000 buat Aa minjam. Ya, sedikit mengulas pertanyaan dari Ibu, mohon maaf Ibu Musliah. Iya. Ibu Musliah tentang anaknya. Silakan, Ya Bunda. Memang ya. Jadi orang tua teh kudu sabar. Iya apa iya? Kalau kita nggak sabar mah sakit hati nanti teh. Betul? Jadi memang di rumah pendidikannya kudu kuat, betul? Bunda, urusan sholat mah harus serius. A selalu bilang, di rumah tangga yang serius cuma 2 hal. 1 urusan sholat, 2 urusan belajar. Lainnya saya bercanda. Kok ketawa ibu? Dikira bercanda kali ya. Ini lagi bercanda. 1 sholat, saya agak cukup kuat urusan sholat. Bangun kesiangan gak boleh. Dibangunin, dipaksa. Walaupun anak kan pasti, tuh ayah lagi masih ngantuk, gak ada urusan. Karena awalnya terpaksa, lama-lama biasa, nanti jadi kebiasaan. Betul? Jadi awalnya terpaksa, biasa, jadi kebiasaan. Urusan sholat. 2 belajar. Kalau udah urusan belajar, ba'da maghrib harus belajar. Iqra yang kecil, Quran yang udah besar. Memang kita jadi orang tua tuh kadang-kadang kudu maksain gitu. Apalagi anak-anak usia izin ya. Kan ada rumus pendidikan dari Imam Ali bin Abi Thalib 3x7 itu. 0 sampai 7 tahun didik anakmu seperti raja. 8 sampai 14 didik anakmu seperti tawanan. 15 sampai 21 didiklah anakmu seperti sahabat. Tuh. Ada apa jenjang pendidikan anak yang menjadi parenting bagi kita di rumah kita. Makanya memang mungkin awalnya kasihan, tapi lama-lama kan kita ingin membentuk anak jadi lebih tangguh, betul? Resikonya kalau di rumah kitanya agak mengkhawatirkan tadi, nanti dia nikah ke bawah, ujungnya mertuanya nyindir dia, yang malu juga kita kan. Betul nggak? Makanya daripada yang malu orang lain, mendingan di kita dikerasinnya. Makanya urusan pendidikan anak mah kudu serius. Betul? Terutama akhlak. Sekarang teh yang paling agak sulit menurut AA teh urusan akhlak. Iya apa iya?
matakna ya kita jadi orang tua teh kudu rada tegar lah. Insya Allah. Tepuk tangan atau buat ibu yang bertanya. Bagaimana ibu? Sudah bisa diterima jawabannya ayah? Sudah ya. Semoga anak ibu yang perempuan gak bangun siang lagi. Bangun malam. Tahajud. Tuh ya. Jadi alhamdulillah insyaallah. Mudah-mudahan. Ya itulah tadi apa yang Ahilman sampaikan. Ciri-ciri yang jangan dipilih untuk jadi menantu. Atau jadi jodoh pasangan untuk anak-anak kita ya. Karena kita ingin yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena apalagi kalau sebagai laki-laki diberitakan untuk menjaga anak dan keluarganya, istri dan keluarganya dari api neraka. Begitu ayah sebagai pemimpin juga. Jadi jangan sampai istrinya membawa justru ke dalam neraka malah nanti. Oke, baik. Terima kasih setelah mendengarkan tausiah dari Ahilman. Ahilman terima kasih juga tausiahnya. Semoga nih apa yang saya sampaikan benar-benar bisa kita jalankan, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kami mohon memimpin doanya supaya apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khotoya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah kabulkan semua doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ridhoilah majlis kami hari ini ya Allah, sehingga ilmu yang kami dapatkan membuat kami semakin dekat dengan-Mu. Ya Allah, ya Razzaq, duhai Allah yang maha memberi rezeki. Ya Allah, ya Hadi, duhai Allah yang maha memberi petunjuk. Ya Allah, ya Wasi', duhai Allah yang maha melapangkan. Ya Allah, ya Mujib, duhai Allah yang maha mengabulkan. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Berkahilah keluarga kami. Berkahilah rumah tangga kami. Berkahilah anak cucu keturunan kami. Jadikan anak-anak kami soleh dan solehah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang lembut hatinya, baik akhlaknya, santun perangainya, indah parasnya, kuat iman takwanya, cerdas akalnya, baik rezekinya, baik jodohnya. Ya Allah, pertemukanlah anak kami dengan jodoh yang baik, dengan jodoh yang lembut hatinya, baik agamanya, baik akhlaknya, baik tanggung jawabnya. Ya Allah, dekatkan keluarga kami dengan kebaikan. Dekatkan kami dengan orang yang baik. Jauhkan kami dari keburukan. Jauhkan kami dari orang-orang yang buruk kepada kami. Ya Allah, ya Rabbana, tambahkan ilmu kami. Tambahkan rezeki kami. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia. Seperti ini nanti lagi Engkau kumpulkan kami di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Hilman untuk doa dan tausiahnya. Terima kasih untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan terima kasih untuk pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram @BTV_ID_official dan Instagram @jalandakwah_BTV_official. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan silakan kirim melalui akun Instagram kami melalui DM dan insya Allah akan dijawab oleh Hilman. Jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi tentunya hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.